Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Zubaircast, tempat kita ngobrol, berbagi cerita, dan belajar dari hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita. Saya Atifah Nur Aziza bersama rekan saya. Nama saya Awani Malika Chani, dan hari ini kita akan membahas sebuah topik menarik yang sering kita alami namun sulit kita lawan. Apa tuh? Rasa malas. Harap nggak ada yang merasa tersindir ya. Kalau mendengar kata perjuangan, kita biasanya membayangkan para pahlawan yang berjuang melawan penjajah. Mereka berjuang dengan berbagai keterbatasan. Bahkan ada yang berjuang menggunakan bambu runcing. Nah, muncul pertanyaan yang menarik nih teman-teman. Kalau perjuangan dahulu menggunakan bambu runcing, lalu kita berjuang dengan apa? Apakah kita masih berperang? Atau mungkin ada musuh yang belum kita bisa lihat? Nah, untuk membahas topik tersebut, kita sudah bersama 3 narasumber hebat dari siswa-siswi SMP Ikhtiar. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Danis Ibrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usabli Kafi. Dan saya Fulda Maulida. Oke, kita langsung ke pembahasannya aja ya. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan sederhana. Menurut kalian, apa sih sebenarnya arti perjuangan sebagai seorang pelajar? Menurut saya, perjuangan sebagai pelajar itu adalah membuat diri menjadi lebih baik. Dengan cara mengerjakan tugas, mengerjakan soal, menjadi disiplin, dan tidak mudah menyerah. Oke. Wow, baik ya. Saya juga setuju dengan pendapatnya Danis. Karena perjuangan bukan mulai dari hal yang besar, tapi kita juga bisa mulai dengan tepat waktu datang ke sekolah, bertanggung jawab, dan mengerjakan kewajiban kita. Itu juga bisa disebut sebagai perjuangan. Mengerjakan pekerjaan saat tidak mood, itu salah satu perjuangan juga loh. Jujur-jujuran ya kita ya. Oke, lanjut ya. Kalau dahulu para pahlawan harus menghadapi penjajah, menurut kalian apa sih tantangan terbesar yang dihadapi para pelajar zaman sekarang? Tantangan terbesarnya adalah media sosial dan teknologi. Meskipun itu sangat berguna bagi kita, tapi kalau kita tidak bisa menjaganya ataupun kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, itu akan hanya menjadi penghambat kita untuk berjuang. Rasa malas juga menjadi salah satu penghambat bagi pelajar zaman sekarang. Kadang juga niatnya buka HP untuk cari pelajaran, ujung-ujungnya malah seperti itu. Aduh. Nah, kita mulai ke pertanyaan utama nih. Kalau rasa malas tidak bisa kita lihat, mengapa ia disebut sebagai musuh tak kasat mata? Waduh. Rasa malas pada umumnya memang tidak dapat dilihat, tetapi sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Seperti banyaknya tugas yang menumpuk dan kita bisa menjadi tidak konsentrasi dalam pembelajaran. Terkadang juga yang membuat kita tidak mengerjakan itu bukan karena kita tidak mampu, tetapi kitanya saja yang hanya menunda-nunda terus dan hanya bilang nanti saja, yang akan berujung kepada penumpukan tugas ataupun tidak sempat belajar. Wow. Dua kata yang sangat sederhana tetapi bisa berbahaya. Nanti aja. Oke, sekarang kita kembali ke tema kita. Kalau pejuang dahulu berjuang dengan bambu runcing, lalu senjata apa yang kita gunakan untuk melawan rasa malas? Senjata yang kita gunakan untuk melawan rasa malas adalah ilmu. Karena dengan ilmu, kita bisa menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Karena ilmu sangat penting bagi kita. Tidak lupa juga dengan sifat disiplin. Karena ilmu tanpa disiplin hanya akan membuat kita tidak mencapai target. Dan diiringi oleh akhlak dan semangat. Karena orang yang pintar bukan berarti akhlaknya bagus. Jadi kalau misalnya disimpulkan nih, menurut kalian itu senjata generasi itu sekarang itu adalah ilmu, akhlak, disiplin, dan semangat. Oke, sebelum kita akhiri, saya ingin setiap narasumber memberikan satu tips sederhana untuk teman-teman yang sedang berjuang melawan rasa malas. Silakan mungkin dari Danis. Tips dari saya yaitu buatlah target kecil. Jangan langsung berpikir untuk belajar banyak sekaligus, mulai dari beberapa soal ataupun beberapa tugas. Kalau tips dari saya yaitu jangan menunda-nunda. Ini juga ada kaitannya dengan tanggapannya atau tipsnya dari Dani.
Karena jika kita menunda-nunda, hal yang kita inginkan atau yang ingin kita lakukan tidak akan terjadi kalau kita tunda-tunda terus. Tips dari saya yaitu jangan lupakan tujuan ataupun harapan kita. Kekalahan bukanlah awal dari segalanya. Wah, keren ya tips-tips dari kalian. Ternyata perjuangan itu tidak selalu tentang hal yang besar. Kadang perjuangan itu adalah sederhana seperti memilih belajar dari bermain atau memilih untuk menyelesaikan tugas ketika ingin mau menunda-nunda. Teman-teman, dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa setiap zaman memiliki perjuangannya masing-masing. Para pahlawan dahulu berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Ya, Belum sedang. Nah, it's okay. Tunggu. Sedangkan kita sebagai pelajar generasi sekarang memilih berjuang yang berbeda. Seperti kita berjuang untuk belajar, mengembangkan diri, menjaga akhlak, dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih besar. Kalau pejuang dahulu memiliki bambu runcing, Maka kita memiliki ilmu sebagai senjata, akhlak sebagai pedoman, semangat sebagai kekuatan, dan kedisiplinan sebagai kebiasaan. mungkin yang narasumber boleh kasih kata-kata dulu ya. Boleh dong. Mulai dari saya dulu. Jangan biarkan teknologi atau rasa malas menentukan masa depan kita. Ya, betul. Karena juga masa depan tidak hanya dibangun dalam satu hari. Tetapi bisa dari hal terkecil yang bisa kita lakukan setiap hari. saya Alkisha Nur Aziza Dan saya Awani Malika Tani. bersama narasumber kita, Dani, Raffi, Dan Filza, kami pamit dari Zubaircast. Ingat, Lawan rasa malas, mulai dari sekarang, karena perjuangan kita hari ini adalah investasi untuk masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.